Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Mahmud dengan NIM 121140232 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Usaha Aksesoris berbasis website menggunakan metode waterfall studi kasus usaha aksesoris Beloved Studios. Latar belakang. Informasi merupakan kumpulan data yang telah diproses dan memiliki nilai bagi penerima. Keberadaan sistem informasi khususnya berbasis website menjadi krusial dalam era digital untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan suatu usaha. Beloved Studios sebagai usaha aksesoris yang menargetkan kalangan usia muda mendapati bahwa mayoritas responden dari survei mereka menyatakan kebutuhan akan sistem informasi penjualan berbasis website, informasi pemasaran, dan informasi toko yang lebih lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis website menggunakan metode waterfall dengan studi kasus pada usaha aksesoris Beloved Studios. Diharapkan bahwa implementasi sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Beloved Studios serta memenuhi kebutuhan konsumen akan informasi yang lebih baik. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang sistem informasi usaha aksesoris berbasis website menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjualan pada usaha aksesoris Beloved Studios. Yang kedua, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem informasi usaha aksesoris berbasis website menggunakan metode waterfall. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjualan pada usaha aksesoris Beloved Studios melalui penerapan sistem informasi berbasis web. Kemudian use case diagram. Pada use case diagram kali ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Pada aktor admin akan ditunjukkan kepada halaman beranda. Lalu kemudian admin melakukan login, kemudian login diautentikasi. Ketika login berhasil, maka admin dapat kekuasaan untuk memanajemen produk, seperti menambahkan produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Kemudian pada aktor user langsung ditunjukkan kepada halaman beranda yang user juga bisa mencari produk pada search box. Selanjutnya activity diagram. Pada admin mengakses sistem, kemudian sistem menampilkan halaman beranda. Lalu admin memilih menu login, kemudian sistem menampilkan form login. Lalu admin mengisi form login tersebut dengan memasukkan username dan password. Ketika username dan password benar, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan panel kendali produk. Lalu admin menambahkan produk. Kemudian pada sistem menampilkan form perincian detail data produk. Kemudian admin mengisi form produk tersebut. Lalu sistem menampilkan data yang telah diisi oleh admin. Lalu admin melakukan klik konfirmasi untuk menyetujui penambahan produk. Lalu sistem menampilkan produk dengan data yang telah diisi oleh admin. Lalu admin melakukan logout. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi logout dari admin. Lalu admin keluar dari sistem. Pada user mengakses sistem, kemudian sistem menampilkan halaman beranda. Lalu user mencari produk pada search box. Kemudian ketika pencarian user terdapat pada list produk, maka sistem akan menampilkan produk yang dicari. Selanjutnya itu alur penelitian. Pertama-tama melakukan identifikasi masalah. Setelah dilakukan identifikasi masalah, dilakukan perumusan masalah. Lalu analisis kebutuhan, kemudian desain, pengembangan, pengujian, kemudian evaluasi apakah sistem sudah sesuai. Jika belum sesuai, maka tahapan akan diulang ke langkah sebelumnya. Namun jika sudah selesai, maka akan berlanjut ke kesimpulan, kemudian
alur selesai. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem dapat melakukan login untuk user admin, sistem memiliki fitur pencarian produk, sistem menampilkan informasi produk, sistem dapat menambah, menghapus, dan mengedit produk. Selanjutnya kebutuhan non-fungsional, yaitu sistem user-friendly, fitur dan fungsi pada sistem berfungsi dengan baik, sistem dapat digunakan di berbagai web browser. Selanjutnya pengujian black box pada admin. Fungsi yang pertama itu login, yaitu ketika memasukkan username dan password dengan benar, maka outputnya yaitu user berhasil login ke dalam sebagai admin. Ketika memasukkan username dan password dengan salah, maka output yang diharapkan yaitu user gagal login sebagai admin dan menampilkan pesan berupa login gagal. Selanjutnya yaitu tidak mengisi user admin, username, dan password. Output yang diharapkan yaitu user gagal login ke dalam sebagai admin dan menampilkan pesan berupa login gagal. Fungsi selanjutnya yaitu menambahkan produk. User mengisi rincian data produk. Output yang diharapkan yaitu user berhasil menambahkan produk. Fungsi selanjutnya menghapus produk. User menghapus produk, maka output yang diharapkan user berhasil menghapus produk. Fungsi selanjutnya mengedit produk. User mengubah rincian data produk. Output yang diharapkan user berhasil mengedit data produk. Pengujian black box user dengan fungsi yaitu mencari produk. Ketika mencari produk dengan keyword yang terdapat pada list produk, maka output yang diharapkan yaitu sistem berhasil mencari produk yang diinginkan. Kemudian ketika mencari produk dengan keyword yang tidak terdapat pada list produk, output yang diharapkan yaitu sistem gagal mencari produk yang diinginkan. Lalu ketika tidak mengisi search box, maka sistem gagal mencari produk yang diinginkan. Pada pengujian user acceptance testing, pada usability terdapat 4 pernyataan yaitu user dapat mengoperasikan sistem dengan mudah, sistem membantu pekerjaan menjadi lebih efektif, admin dapat melakukan manajemen produk, user dapat mencari produk pada search box. Kemudian pada functionality terdapat 2 pernyataan yaitu sistem sudah sesuai dengan kebutuhan user, kemudian semua fitur dan fungsi berfungsi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.